Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kita yang ke-8, yakni pada materi kimia tentang asam dan basa bagian 2. Pada materi kali ini ada 2 kompetensi yang harus kita capai, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Adapun kompetensi pengetahuannya yakni menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi keterampilannya yakni membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, yakni asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pengetahuannya ada 3, ini bisa dilihat. Sedangkan indikator keterampilannya pun juga ada 3, bisa dilihat. Baik, langsung ke materi. Indikator asam dan basa. Indikator asam basa adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel dan mengakibatkan perubahan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Jadi indikator asam basa itu adalah sebuah benda atau alat yang ketika dia itu dimasukkan kepada larutan asam atau basa, maka akan menyebabkan sebuah perubahan warna tertentu. Nah, adapun indikator asam basa itu ada yang buatan dan ada yang alami. Nah, untuk indikator buatan contohnya adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada 2 warna, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah, ketika lakmus merah dan lakmus biru itu diuji dengan larutan asam basa akan menghasilkan warna yang berbeda. Bisa kita lihat di tabel, ketika lakmus merah dimasukkan pada larutan asam, maka lakmus merah akan tetap berwarna merah. Namun ketika lakmus merah dimasukkan ke larutan basa, maka kertas lakmus akan berubah warna menjadi biru. Begitu juga dengan lakmus biru, ketika dimasukkan ke larutan asam yang semula warnanya biru menjadi berwarna merah. Sedangkan ketika dimasukkan kepada larutan basa, kertas lakmus akan tetap berwarna biru. Kemudian ada indikator universal, bisa dilihat seperti itu. Di sini indikatornya adalah indikator universal. Ini bisa dilihat dari atas, ketika warnanya semakin ungu berarti pH-nya semakin tinggi. Ya, ini paling atas ungu, menurun, yang paling bawah itu berwarna merah. Ya, tuh. Kemudian indikator alami. Nah, indikator alami itu apa? Ya, ini indikator yang berasal dari alam. Nah, ini contohnya adalah kayu secang, bunga sepatu, bunga bougainville, kubis ungu, kunyit. Kita ambil contoh misalkan kunyit. Untuk pH 2, kunyit ini akan menghasilkan kuning kecoklatan. Kemudian pada pH yang semakin tinggi kita ambil pH 10 akan berwarna coklat kekuningan. Seperti ini. Perubahan warna tadi menunjukkan perubahan dari besarnya pH. Kemudian peranan asam basa dalam kehidupan. Peranan asam dalam kehidupan, ya, dalam bidang industri sebagai bahan pupuk, kemudian obat-obatan, bahan peledak, plastik, dan pembersih logam-logam tertentu. Kalau dalam makanan, contohnya adalah pengawet makanan. Ini berarti contohnya adalah asam asetat, asam askorbat, asam propanoat, dan asam benzoat. Kemudian peranan basa dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah bahan semen, kalsium hidroksida, bahan pembersih sabun. Sabun itu termasuk basa. Bahan pembuat kue, baking soda itu juga basa. Baik, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.